It's little. Berapa banyak? Biji dalam. Halo sahabat YouTube, selamat datang dan kembali lagi di channel Made in Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Pada video kali ini ada sesuatu yang berbeda sahabat YouTube. Jadi sekedar kalian tahu bahwa kebun vanili Made in Lombok ini sudah mulai kita buka untuk umum ya, sehingga buat teman-teman ataupun buat tamu yang ingin datang dan berkunjung bisa menikmati keindahan kebun vanili sambil belajar untuk edukasi tentang tanaman vanili ini teman-teman. Nah, pada saat ini teman-teman, ini ada beberapa tamu atau beberapa sahabat yang datang berkunjung ini dari Belanda ya teman-teman. Mereka penasaran dan benar-benar ingin tahu tentang tanaman vanili ini, baik dari cara menanam, cara perawatan, kemudian memasuki tahapan stressing, lalu bagaimana melakukan polinasi, dan juga bagaimana kita melakukan panen, kemudian kita olah produk kita sampai menjadi minuman teman-teman. Nah, sahabat YouTube, yang menarik di sini adalah sebenarnya konteks untuk membuat kebun vanili ini dulunya hanya untuk budidaya saja ya, tapi seiring dengan perkembangan dari channel YouTube saya sendiri dan juga banyak sekali teman-teman yang berkunjung ke tempat perkebunan kami, sehingga kami memutuskan untuk membuat agrowisata di sini teman-teman. Memang umurnya baru sekitar seminggu ya agrowisata ini kita putuskan. Jadi kita bagaimana mengajarkan atau menerangkan tentang tanaman vanili ini dari awal sampai akhir. Nah, menarik sekali sahabat YouTube karena agrowisata ini memang menjadi salah satu destinasi yang dipilih atau diinginkan oleh beberapa orang ya. Jadi mungkin mereka sudah bosan ataupun jenuh dengan bagaimana keseharian di wisata-wisata pada umumnya ya, misalnya hanya bersantai di pinggir pantai atau melihat pegunungan. Jadi agrowisata ini merupakan alternatif yang bagus yang patut kita kembangkan dan sangat simpel sehingga kita bisa membuatnya di rumah teman-teman. Contohnya seperti saat ini yang saya lakukan. Agrowisata yang saya lakukan ini sangat bagus dan sangat menarik untuk kalian bisa kalian ikuti juga ya. Nah, sahabat YouTube, di sini kalian bisa melihat Bapak Dewa sudah menerangkan atau sedang menerangkan tamu-tamu kita bagaimana cara menanam vanili dan memprosesnya. Kalian bisa menyaksikan ya bahwa keseruannya bagaimana kita mengajari mereka untuk dapat ikut bergabung dan ikut memahami tentang seni dari vanili ini teman-teman. Memang pada dasarnya tanaman vanili ini memang memiliki seni ya, seni khusus dalam bertani. Nah, kalian bisa saksikan perkebunan yang di depan kalian ini memang sudah sering saya masukkan sebagai bahan referensi buat kalian untuk menanam vanili di pekarangan rumah. Dan ternyata kedepannya bisa seperti ini teman-teman, menjadi salah satu destinasi agrowisata. Selain kalian dapat berkunjung, kalian tentunya juga dapat menikmati kuliner-kuliner yang kami sediakan ya. Jadi tema dari agrowisata kami ini memang mengangkat produk-produk yang tentunya berbahan dasar organik ya. Jadi bahan dasarnya itu bisa kita olah dan kita tanam tentunya di pekarangan rumah kita. Tentunya sahabat YouTube, dalam menerapkan budidaya vanili ini kalian membutuhkan kesabaran dan keuletan. Di sini saya sendiri sudah mengembangkannya kurang lebih 6 tahun ya sahabat YouTube, sehingga hasilnya sudah bisa seperti ini. Dan saya selalu mengupdate ataupun mencari solusi-solusi terbaru untuk perkebunan vanili saya. Contohnya saja saya menambah side business seperti ini. Jadi ada juga passive income atau alternatif masukan uang masuk yang bisa saya terima dari perkebunan vanili organik saya ini. Tentunya dengan beberapa metode, yaitu pengenalan dari Google Business. Kalian bisa lakukan itu
memimpin sendiri bisnis kalian sehingga mudah ditemui oleh orang lain. Kemudian kalian menawarkan juga lewat channel YouTube seperti yang saya lakukan tentunya, sehingga orang bisa tahu bahwa yang kita lakukan adalah menanam vanila di pekarangan rumah kita. Jadi orang lain bisa mencapai informasi tersebut, teman-teman. Jadi sebenarnya yang saya bicarakan ini adalah salah satu teknik yang memang diterapkan, yaitu SEO ya, Search Engine Optimizer ya. Jadi Search Engine Optimizer itu adalah bagaimana cara kita mengelola kata kunci atau keyword di dalam data yang kita terapkan atau yang kita berikan di dunia digital, sehingga bisa memacu bisnis kita yang kita promosikan lewat internet menjadi lebih mudah ditemukan oleh orang lain atau di page pertama ya ketika kalian mencari sesuatu. Nah, jadi di sini saya belajarnya manual juga, teman-teman, untuk promosi ini, karena kalian bisa menemukannya di banyak video YouTube ataupun membaca di Google, itu sangat mudah ya. Nah, satu hal yang menarik, teman-teman, dalam mengelola perkebunan vanila ini tentunya sangat banyak side business atau bisnis sampingan yang bisa kalian masukkan di dalamnya. Dari mengolah produk vanili menjadi minuman, kemudian membuat makanan dari vanili, ataupun kalian juga bisa membuat beberapa produk kalian sendiri, misalnya seperti sirup vanili, alkohol vanili. Itu sangat banyak sekali yang kalian bisa lakukan. Jadi selain kalian mendapatkan hasil dari tanaman vanili, dan kalian bisa juga membuat produk vanili kalian. Jadi sangat menarik ya, sahabat YouTube. Tentunya sahabat YouTube, saya juga mendapatkan beberapa inspirasi ini setelah melihat beberapa kanal di YouTube ataupun beberapa berita di YouTube dan juga di Google, bahwa kita bisa mengelola bisnis-bisnis kecil seperti ini sekarang ya. Karena kalian tahu bahwa Indonesia ini memang banyak sekali dikunjungi oleh turis mancanegara, terlebih lagi setelah pandemi Covid. Jadi ritme turis untuk berkunjung ke Indonesia ini sangat banyak ya, teman-teman. Salah satunya juga ke Lombok ini sendiri. Dan saya mencoba menerapkan apa yang saya tahu, membagikan informasi yang saya tahu melalui channel YouTube saya, dan juga saya membuat pin Google, yaitu Google Business yang bisa kalian buat di Google. Itu kalian ada namanya fitur Google Business, kalian bisa menempatkan posisi bisnis kalian di sana sehingga sangat mudah ditemui di lokasi kalian. Nah, jadi seperti itu ya. Dan juga di sini, teman-teman, kalian bisa mendapatkan tentunya passive income yang sangat bisa kalian gunakan ya untuk membayar kebutuhan lainnya seperti kebutuhan listrik, kebutuhan internet. Saya mendapatkannya dari situ, teman-teman. Jadi selain saya mengelola channel YouTube, saya membudidayakan vanili, dan juga saya sekarang mengelola wisata agro dan juga memberikan edukasi tentang tanaman vanili ini. Jadi buat kalian yang memang ingin berkunjung ke kebun vanili Made in Lombok, silahkan sekunjungi. Nanti saya akan bagikan alamatnya, atau kalian bisa searching di Google. Nama perkebunannya adalah, nama tempatnya ya, nama lokasinya adalah Kebun Vanili Made in Lombok. Ya, itu tepatnya di Desa Batu Layar ya, teman-teman. Ya, sahabat YouTube. Jadi di sini sahabat YouTube kurang lebih untuk menjelaskan dan juga mengedukasikan sahabat-sahabat yang berkunjung di sini, saya juga memaparkan persis seperti apa yang sudah saya upload di video-video saya. Jadi memang sangat mudah sekali bagi saya untuk memaparkan tersebut, karena sudah berulang kali saya lakukan di channel YouTube saya. Jadi memaparkannya ke mereka sangat mudah ya. Meskipun saya sendiri bahasa Inggris saya itu hanya pas-pasan, teman-teman. Yang penting modalnya yakin saja. Asal yakin, kita gas aja lah, ibaratnya kayak gitu. Yang penting yakin dan pastinya akan menghasilkan. Nah, sahabat YouTube, tentunya saya juga dibantu dengan ayah saya sendiri, yaitu Bapak Dewa. Bapak Dewa merupakan petani senior dan saya merupakan putranya yang juga menggeluti bidang ini. Tapi kita memaksimalkan lagi apa yang sudah kita kembangkan ini sehingga bisa mencapai orang-orang yang memang menginginkan informasi-informasi yang kita olah atau yang kita buat seperti ini, teman-teman. Nah, sahabat YouTube, daya tarik dalam vanili ini sebenarnya sangat luas ya. Selain digunakan untuk kebutuhan internasional, vanili pun sebenarnya merupakan komoditas
yang memang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kalian sadari, parfum yang kalian gunakan kemungkinan menggunakan ekstrak vanila. Kemudian makanan yang kita makan seperti snack dan lain-lain itu juga menggunakan ekstrak vanila. Terlebih lagi minuman-minuman susu yang beredar di masyarakat kita itu juga menggunakan ekstrak vanila, teman-teman. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya vanila ini sangat dekat dengan kita. Namun memang selama ini masyarakat belum mengetahui tanaman vanila itu. Bahkan saya pernah mengupload di video saya, yaitu berjualan di bazar, salah satu bazar, saya membawa contoh tanaman vanili saya. Mereka pikir itu adalah tanaman plastik ya, teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang yang belum tahu tentang tanaman vanili ini. Sebenarnya tanaman vanili ini mampu dan sangat cocok dikembangkan di wilayah Indonesia kita. Jadi sahabat YouTube, buat kalian yang memang baru mengetahui tanaman vanili, mungkin ada baiknya kalian mencoba untuk mengembangkan di pekarangan rumah kalian. Selain kalian bisa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tentunya itu akan menghemat budget kalian dan kalian akan belajar untuk mengolah makanan yang berkualitas yang berasal dari bahan-bahan organik, teman-teman. Karena memang pada saat ini negara-negara maju seperti Amerika, Kanada ataupun Australia, mereka benar-benar mengkampanyekan pola hidup sehat dengan menggunakan tanaman organik yang 100%-nya organik tentunya, teman-teman. Jadi tanpa menggunakan bahan kimia ataupun pupuk-pupuk kimia. Yang tentunya konsumsi tanaman organik seperti ini pasti merupakan kembali lagi ke alam ya, karena tubuh kita akan sehat tanpa ada kontaminasi dari bahan-bahan kimia seperti itu. Kalaupun kita ingin memproses vanili ke luar negeri, teman-teman, kita juga membutuhkan yang namanya sertifikat organik. Sertifikat organik ini sebagai bahan atau referensi klien kita ketika membeli produk kita, karena mereka mengetahui bahwa kandungan vanili kita ini organik, teman-teman, dan sehat atau layak untuk dikonsumsi. Jadi sahabat YouTube, saya sendiri juga baru mengetahui bahwa beberapa kali kita mengkonsumsi hal-hal yang instan ataupun beberapa makanan yang instan itu sangat berbahaya ya, teman-teman. Seperti contohnya saja beberapa kopi saset yang kita konsumsi, contoh kecilnya, ternyata produksi kopi saset itu kopinya yang digunakan hanya sedikit, sahabat YouTube. Lebih banyak sesuatu yang lain ya, yang mungkin itu kedepannya akan berbahaya untuk kita konsumsi. Cuman karena kita terbiasa dengan instan, itu menjadi hal yang lumrah bagi kita. Padahal kedepannya organ-organ tubuh kita mungkin kedepannya akan bermasalah seperti ginjal, hati dan lain-lain itu. Jadi sahabat YouTube, mulai saat ini saya sarankan kalian untuk mengkonsumsi hal-hal yang organik juga ya tentunya. Nah sahabat YouTube, jadi di sini penjelasan tanaman vanili ini kita lakukan secara bertahap, dari proses penanaman, kemudian perawatan, dan juga bagaimana layak atau tidaknya vanili itu dilakukan stressing, kemudian tahap polinasi, dan juga sampai tahap pemrosesan buah vanili ya. Tapi tidak semua saya bisa videokan di sini karena memang limit dari video ini sendiri, dari YouTube itu sendiri, teman-teman. Kalau terlalu panjang mungkin kalian akan bosan mendengarnya. Ya sahabat YouTube, jadi sekian dulu ya video kali ini dari video Made in Lombok. Buat kalian yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan dukung terus kami dengan cara tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan like, share video kali ini. Sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya.